Halo sahabat Yelindo, perkenalkan saya Mayang Fitri Liazis dengan NIM 20120120. Hari ini kelompok kami akan mengerjakan UAS mata kuliah kewirausahaan mengenai proyek ide inovasi digital bisnis Foodie-Moody. Nah, di dalam proyek ini terdapat 8 tahap dan saya sendiri akan menjelaskan tahap 1 dan tahap 2. Kita masuk ke tahap yang pertama. Oke, di dalam tahap 1 ini, di sini kita akan membuat layout untuk menampilkan tim role dan biodata dari semua anggota. Nah, di sini teman-teman itu berisi nama, role, dan kemampuan dan hobi. Oke, nah di sini kita akan membangun bisnis startup dan diperlukan 3 talent di sini, yaitu hacker, hipster, dan hustler. Hacker itu adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk programming yang dimana bisa membackup tim kita untuk dapat membangun sebuah aplikasi bisnis. Dan yang kedua adalah hipster. Hipster di sini adalah orang yang punya kemampuan untuk manajemen bisnis, keuangan, dan pemasaran. Dan yang ketiga adalah hustler. Nah, hustler di sini adalah orang yang memiliki inovasi atau ide untuk pengembangan produk yang dimana akan mendukung bisnis startup kita. Nah, untuk bisnis kami, Foodie-Moody, anggota pertama adalah Fenianti Maria Yovita Evi, di mana dia memiliki talent, hustler, dan hipster. Nah, untuk hobinya traveling dan menggambar. Yang kedua adalah Mayang Fitri Liazis, yaitu memiliki talent hacker, di mana mempunyai hobi membaca, coding, mengajar. Yang berikutnya adalah Retno Dayana Selan. Nah, role-nya di sini adalah hipster dan hustler, mempunyai hobi memasak, fotografi, dan menulis. Dan yang berikutnya adalah Aflorensi Anamila yang memiliki role hustler dengan hobi content creator dan edit video. Oke teman-teman, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu mapping, stakeholder, dan action. Nah, pada tahap ini kami akan menggambarkan stakeholder, yaitu siapa saja yang akan berhubungan dengan sistem bisnis yang kami buat dan aksinya apa saja. Nah, studi kasus kami adalah inovasi bisnis kuliner Foodie-Moody. Di dalam bisnis kami, stakeholdernya ada pembeli, admin, dan juga kurir. Kita mulai ke yang pertama, stakeholder pembeli. Nah, pada action 1, pembeli akan melihat menu. Pada action kedua, pembeli akan memilih menu. Pada action 3, pembeli akan memilih topping. Pada action 4, pembeli akan memasukkan ke keranjang pemesanan. Dan yang pada action kelima, pembeli akan melakukan pembayaran. Pada action ke-6, pembeli memilih metode pembayaran. Pada action ke-7, pembeli akan membayar dan mendapatkan nota pembelian. Dan pada action ke-8, pembeli akan menunggu pesanan diantar oleh kurir. Yang kedua adalah stakeholder admin. Pada action 1, admin akan melakukan input data penjualan. Pada action kedua, admin akan menerima notifikasi pesanan dari pembeli. Pada action ketiga, admin memverifikasi pesanan pembeli. Pada action keempat, admin akan menyiapkan pesanan. Pada action kelima, admin akan mengecek kembali pesanan pembeli secara lengkap. Pada action ke-6, admin akan menginfo kurir untuk segera diantar ke alamat tujuan. Yang berikutnya adalah stakeholder kurir. Pada action 1, kurir akan menerima info pengantaran dari admin. Yang kedua, pada action kedua, kurir akan mengantar pesanan ke alamat tujuan. Pada action ketiga, kurir akan menerima pembayaran jika pembeli melakukan COD atau cash on delivery. Oke teman-teman, itu merupakan penjelasan mengenai tahap 1 dan tahap 2. Untuk tahap 3 dan seterusnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi baik, di sini kita masuk ke part 3 yaitu user journey. User journey adalah step by step yang dilakukan oleh pengunjung web atau pengguna aplikasi untuk mencapai tujuannya. Misalnya ada seseorang yang ingin browsing halaman about us produk kita, dia juga mungkin akan mengunjungi halaman produk kita dan akan melakukan pembelian. Berdasarkan seluruh stakeholder atau pemilik kepentingan dari permasalahan atau ide yang telah kami ajukan,
Di sini ada pun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing stakeholder tersebut. Nah, ada pembeli, di mana pembeli melihat menu, memilih menu, kemudian admin melakukan input data penjualan, menerima notifikasi pesanan dari pembeli, memverifikasi pesanan pembeli, menyiapkan pesanan, mengecek kembali pesanan pembeli secara lengkap, info kurir untuk segera diantar ke alamat tujuan, kemudian kurir menerima info pengantaran dari admin, mengantar pesanan ke alamat tujuan, kemudian menerima pembayaran jika pembeli melakukan COD. Kita ke part 4 yaitu expert sharing. Expert sharing di sini masing-masing anggota tim menjadi expert dan membagikan pengalaman serta informasi yang telah didapatkan sebelumnya dengan bercerita kepada sesama anggota tim. Di sini pula ada catatan dalam format how might we. Oke, di sini beberapa komentar atau catatan dari Vita, di mana pembeli dapat memilih varian topping sesuai selera, pembeli memesan menu sesuai selera, kemudian pembeli tidak perlu mencari kurir untuk pengantaran, pembeli mendapatkan nota pembelian setelah melakukan pembayaran. Dari Retno, pembeli dapat memilih metode pembayaran. Dari Renci, pembeli tidak perlu mengecek kembali pesanan, pembeli tinggal menerima pesanan di tempat jika melakukan COD. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang heat mapping dan sprint goal setting. Nah, pada kategoris dan voting, di sini ada beberapa alur, dimulai dari melihat menu, memilih menu, pemesanan, pembayaran, dan juga pengiriman. Nah, pada bagian melihat menu, pembeli dapat melihat beberapa menu makanan yang tersedia pada tab menu. Selanjutnya terdapat beberapa menu makanan pilihan dan juga spesial ditambah dengan beberapa varian topping yang unik. Pada bagian memilih menu, pembeli bebas memilih menu makanan yang tersedia sesuai dengan keinginan dan juga minat pembeli. Selanjutnya pada tahap pemesanan, setelah melihat menu, pembeli juga bisa menentukan topping makanan yang diinginkan dan melakukan pemesanan terlebih dahulu. Selanjutnya dalam tahap pemesanan, pembeli akan dikonfirmasikan bahwa pesanan makanan yang dipilih tersedia dan dalam tahap pengemasan. Berikut, pembeli juga dapat mencantumkan nomor telepon dan lokasi atau alamat tujuan pengiriman pesanan. Selanjutnya, pembayaran. Pembayaran sesuai dengan harga pesanan yang sudah terkonfirmasi. Pada tahap pembayaran, pembeli bebas memilih melakukan pembayaran transaksi melalui transferan atau COD, atau juga OVO dan yang lain. Selanjutnya, pengiriman. Pengiriman makanan hanya dilakukan pada saat sudah melakukan pembelian dan pembayaran atau dikhususkan untuk pembayaran transferan. Pembeli akan menerima info pengiriman. Pembeli juga menerima pesanan siap diterima dan diantar ke lokasi atau alamat tujuan. Pesanan siap diterima untuk pembayaran jika pembeli memilih transaksi COD. Selanjutnya, sprint goal setting di sini adalah untuk membantu masyarakat dalam memudahkan mencari makanan siap saji dengan cepat tanpa perlu melakukan proses memasak. Siap dikirim kemana saja dan diterima dalam keadaan makanan siap dimakan. Selanjutnya adalah feedback museum. Di sini ada beberapa yang kami dapat tentang ketidakpuasan, yaitu pengiriman lama, makanan tidak sesuai pesanan, makanan kemasan kurang memuaskan, makanan tidak tersusun rapi, dan ada beberapa yang lain. Seperti ini.
Oke, baik, selamat siang. Di sini saya akan melanjutkan dari bagian 7 dan 8. Nah, pada part 7 ini, di mana feedback museum di sini merupakan permasalahan-permasalahan yang terjadi selama pengiriman makanan. Itu ada pengiriman yang lama. Di sini saya akan pada bagian part 8 ini saya akan membuat strategy and solution sketch, di mana di sini yang merupakan solusi-solusi yang akan kami lakukan. Yang pertama itu fast food delivery service, di mana di sini kami akan memberikan solusi pada pengantaran makanan yang lama, yaitu yang pertama akan ini adalah gambar foto seorang kurir sedang memberikan makanan. Yang pertama itu kami menyediakan jasa pengantaran makanan yang cepat sehingga para pemesan tidak menunggu makanan terlalu lama. Kemudian pada bagian ini kami memberikan 3 solusi karena berhubung anggota kami ada 3 orang, jadi saya memberikan di sini 3 solusi. Terus solusi yang kedua itu di mana ketika makanannya sudah jadi, kami akan langsung mengantarnya sehingga para pemesan tidak menunggu terlalu lama. Kemudian pada bagian ketiga, kami akan menyediakan jasa cepat dan kilat dalam mengantar makanan sehingga para pemesan tidak menunggu terlalu lama. Oke, kita lanjut pada bagian berikutnya, itu kami menyediakan box makanan, di mana di sini yang menjadi keluhannya itu kadang makanan yang mereka terima terlihat penyok dan rusak. Kami memberikan 3 solusi. Yang pertama, di mana kami akan menyediakan box makanan agar makanan saat tiba pada pemesan tidak rusak, karena sering terjadi makanan-makanan yang diterima oleh pelanggan itu terlihat rusak atau penyok. Nah, kami juga memberikan solusi yang kedua, itu di mana kami akan menyediakan box besar untuk mengantar makanan. Jadi ketika mereka menerima makanan, makanannya tidak terlihat penyok dan lain sebagainya. Nah, untuk solusi yang ketiga kurang lebih itu sama dengan yang pertama. Oke, kita lanjut pada bagian berikutnya, di mana jasa pengantar yang ramah dan sopan. Nah, seringkali para pelanggan mengeluhkan bahwa para pengantar makanan ini tidak ramah terhadap mereka. Nah, di sini kami akan melakukan tahap. Kami akan pertama, kami akan selalu memilih jasa pengantar yang sudah berpengalaman, dalam artian pengantar maupun melayani para pemesan dapat mereka dapat ramah dan sopan kepada para pemesan, dan terutama kami akan mementingkan kenyamanan saat para pemesan memesan makanan kami. Untuk solusi yang kedua, yaitu sebelum kami melakukan penjualan makanan, kami akan menyiapkan jasa pengantaran dengan cara menyeleksi mereka, yaitu mereka siap bekerja dan mempunyai sifat yang ramah terhadap pemesan makanan, sehingga saat kami sudah membangun bisnis, para pemesan tidak merasa kecewa dengan pelayanan kami yang buruk. Oke, pada solusi yang ketiga, di sini ketika kami menemui ada jasa pengantar yang tidak ramah atau tidak sopan terhadap para pemesan, kami akan memberikan teguran. Teguran pertama, kamu tolong ya ubah sifat kamu supaya kamu lebih ramah lagi. Kami akan memberitahunya gitu. Tidak teguran kedua dan ketiga, jika
teguran ketiga dia tidak lakukan, maka kami akan memberikan dia sanksi atau kami akan memecatnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian pada bagian terakhir, terkadang di sini ada makanan yang tidak sesuai dengan pesanan, mulai dari topping yang berbeda, topping yang salah, rasa yang ini, rasa yang itu. Nah, di sini kami akan memberikan solution untuk melakukan pengecekan makanan secara berkala sebelum memasak, sebelum membuat makanan yang mereka pesan. Nah, solusi yang pertama, sebelum membuat makanan, kami akan melakukan pengecekan. Dalam artian, kami akan melihat pada data-data pemesan makanan, kami lihat di bagian situ, oh, ini dia mesannya ini. Nah, oke, kami akan membuat makanan yang ini. Jadi, makanan yang kita buat akan sesuai dengan apa yang customer kami pesan. Kemudian pada bagian kedua, jika terdapat makanan yang tidak sesuai pesanan, kami akan siap menerima komplainan dan membuat ulang makanan yang sesuai dengan pemesan. Kemudian pada bagian cita rasa, sebelum mengemas makanan kami akan melakukan tahap pada saat kami memasak makanan, kami akan melakukan uji coba dulu. Makanan ini rasanya gini, kalau kurang nanti kami tambahkan. Nah, jadi untuk hal-hal kecil untuk bagian cita rasa kami akan lebih menelitinya. Oke, selanjutnya pada part 8 yaitu storyboarding. Di sini bagian storyboarding adalah solution step. Nah, solution step ini adalah di mana masalah-masalah yang terjadi di atas itu kami memberikan solution step dengan mencari jasa pengantaran yang cepat, terus ini. Kemudian yang kedua, kami akan pada bagian ini makanan yang sering penyok itu kami akan menyediakan box agar makanan yang kami buat atau yang sedang dalam perjalanan tetap kelihatan rapi dan baik-baik saja. Kemudian di bagian jasa pengantaran yang kurang ramah, di sini kami akan kami akan menyediakan kurir yang ramah. Kemudian pada bagian keempat itu pesanan yang terkadang tidak sesuai dengan pesanan. Nah, di sini kami akan melakukan pengecekan di sini kami akan melakukan tahap pengecekan pemesanan agar ketika kami sudah membuat makanan itu sudah sesuai dengan yang dipesan oleh para customer. Kurang lebih sekian dari video yang saya bagikan. Terima kasih. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.